Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya kita pada pelajaran yang kita pelajari di kelas 5 ini. Nah, lanjut untuk pembelajaran kita kali ini yaitu mengenai sejarah perjuangan masa penjajahan Jepang. Ya. Nah, meskipun masih pandemi ya di bulan Februari 2021 ini, kita tetap semangat untuk belajar kembali. Nah, saya pada males ya, meskipun belajarnya masih ya berjarak. Nah, di sini Bapak sudah siapkan aplikasi atau media pembelajaran yang berguna untuk kalian semua. Nah, di media ini Bapak harapkan ketika kalian sudah mendownload, kalian sudah akan kerjakan, kemudian kalian jawab di YouTube atau di media sosial yang Bapak sudah siapkan untuk kalian semua. Nah, kita mulai saja ya. Sejarah perjuangan masa penjajahan Jepang. Nah, di sejarah ini kita akan mempelajari bagaimana sejarah negara kita ya dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Nah, silakan kalian start ya, klik here ya. Klik start. Nah, di sini Bapak sudah siapkan ya. Nah, landasan, materi, evaluasi, ya, dan profil. Kita fokus ketiga ini ya. Nah, landasan kita mempelajari ini ada berbagai macam, materi juga, kemudian evaluasi kita akan menjawab berbagai macam soal yang telah kita pelajari. Nah, ingat ya. Nah, kita klik landasan. Klik landasan. Nah, di sini Bapak sudah siapkan kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi pokok, dan sumber belajar. Yang kita pelajari, ya mestilah kalian harus tahu. Ini terdiri kompetensi inti, kemudian kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi pokok, dan sumber pembelajaran. Dari sini kalian akan mengetahui kalian mempelajari apa dan kalian akan memiliki ilmu apa setelah ini ya. Nah, lanjut ya. Kompetensi inti kita klik. Nah, kompetensi yang kita akan pelajari itu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya, serta cinta tanah air. Diharapkan dengan ya mempelajari ini kalian mempunyai kompetensi inti, salah satunya cinta lagi dengan tanah air, tambah cinta ya. Lanjut kembali ke rumah nih ya, halaman utama. Nah, kemudian kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar ini menunjukkan perilaku bijaksana dan bertanggung jawab, peduli, santun, dan percaya diri, sebagaimana ditunjukkan oleh tokoh-tokoh pada masa penjajahan dan gerakan kebangsaan dalam menumbuhkan rasa kebangsaan. Nah, itulah yang menjadi kemampuan dasar yang kita pelajari. Kembali lagi ya, kita ke halaman utama. Nah, ada indikatornya. Kita klik indikatornya. Nah, indikatornya mengklasifikasi perilaku berdasarkan meneladani sikap dari tokoh-tokoh pada masa penjajahan dan gerakan kebangsaan. Nah, sudah tambah jelas lagi nih. Kita akan mempelajari untuk mengklasifikasi. Nah, kemudian mengubah perilaku berdasarkan meneladani sikap dari tokoh-tokoh pada masa penjajahan dan gerakan kebangsaan. Dengan mempelajari ini, Bapak mengharapkan perilaku kalian bisa berubah menjadi lebih baik dalam rangka ya meneladani dari tokoh-tokoh masa penjajahan dan gerakan kebangsaan. Nah, kembali lagi ya, kita di halaman awal. Tujuan pembelajaran kita klik. Nah, tujuan pembelajaran itu ya melalui media ini nih ya kalian itu dapat mengklasifikasi perilaku berdasarkan ya sikap dari tokoh-tokoh pada masa penjajahan dan gerakan kebangsaan paling sedikit 3 ya. Nah, kemudian
Nah, melalui media ini ya kalian itu bisa ya berubah perilakunya untuk meneladani sikap ya tokoh-tokoh pada masa penjajahan. Nah, lanjut lagi ya, kita kembali ke halaman utama. Materi pokoknya kita masuk. Nah, masih proses ya. Nah, di materi pokok ini kita sudah mulai nih mempelajari nih. Tahun 1941, tahun 1942, tahun 1943, tahun 1944, tahun 1945. Nah, di 5 tahun ini kita akan mempelajari ada apa saja peristiwa yang terjadi sehingga kita bisa meneladani sikapnya. Kita mulai saja, klik 1941. Klik. Nah, pada tanggal 14 Mei 1941, Jepang itu mengirimkan sebuah ultimatum kepada pemerintah Hindia Belanda. Ya, menuntut agar pengaruh dan kehadiran Jepang dibiarkan di wilayah ini. Jadi Jepang tuh menuntut tuh kepada orang-orang Belanda. Ya, nah, lanjut lagi. Di 6 Juni 1941 ini sedang ada perundingan penting. Perundingan antara Belanda dan Jepang gagal. Pemerintah Hindia Belanda menjawab bahwa tidak akan ada konsesi yang akan diberikan kepada Jepang. Artinya tidak ada konsesi yang akan diberikan itu, Jepang tidak akan diberikan wilayah atau bagian. Enak aja katanya, ini wilayah jajahan saya, kata orang Belanda. Sedangkan orang Jepang itu mau merebut ya jajahan Belanda. Dan seru nih. Lanjut lagi ya. Nah, saat tanggal 16 Desember 1941, orang-orang Aceh ya di Pulau Sumatera sana yang anti Belanda mengadakan hubungan dengan pasukan-pasukan Jepang di Malaya. Ya, nah, karena tidak diterima sama Belanda, orang Jepang artinya melakukan siasat, mencari orang-orang Aceh untuk melakukan kerjasama menggulingkan penjajahan Belanda itu. Nah, lanjut. Nah, saat 17 Desember 1941, Jepang melakukan serangan udara atas Ternate. Ya, tindakan-tindakan Jepang semakin kelihatan nih dengan membom ya. Nah, wilayah-wilayah yang ada di negara kita itu, terutama di sini adalah Ternate. Balik lagi ya, itulah seputar peristiwa yang ada di tahun 1941. Lanjut, kita kembali lagi 1942. Ada apa saja yang ada di tahun 1942? Klik. Nah, pada 10 Januari 1942, Jepang mulai menginvasi Indonesia di Kalimantan. Jadi orang-orang Jepang itu ya melalui Pulau Kalimantan ya atau di Tarakan dan Sulawesi di Manado, mereka itu berdatangan untuk ya mengusir penjajah Belanda. Nah, terlihat ya di gambarnya bahwa itu orang-orang Jepang dengan membawa meriamnya yang besar itu ya, artileri yang besar itu menembaki dan berperang dengan Belanda. Lanjut. Nah, selain orang Jepang sendiri, ya orang-orang Aceh atau agen-agen Aceh itu kembali dari Malaya dengan janji dukungan Jepang dalam melawan Belanda. Mereka juga mendukung, ya, karena wilayah mereka yang sedang dijajah Belanda ada kesempatan dibantu Jepang. Nah, makanya mereka itu didukung dan bersedia membantu. Nah, lanjut. Nah, pada tanggal 23 Februari 1942, revolusi melawan Belanda dimulai di Aceh dan Sumatera Utara dengan dukungan Jepang. Jepang membuat ya brigade-brigade pasukan-pasukan untuk membantunya mengusir penjajah Belanda. Di sini terlihat ya, ada brigade pasukan-pasukan yang dibuat ya, demi mengusir penjajah Belanda. Lanjut. Nah, tanggal 9 Maret 1942, akhirnya dengan serangan bertubi-tubi, ya, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang.
ternyata Belanda kalah juga karena siasat Jepang itu ya sangat gesit. Lanjut. Nah, setelah dikuasai Indonesia dan Belanda menyerah, maka giliran saatnya Jepang memproklamirkan dirinya. Di tanggal 7 April 1942, Jepang mencoba untuk membentuk gerakan 3A. Nah, ini ada semboyannya ini untuk memikat orang-orang ya Indonesia ya. Nah, supaya orang Indonesia itu mau bekerja sama, memulai kampanye propagandanya. Di sini ada gambarnya nih, sangat ya, ini terkenal sekali saat itu. Ya, nah, ada gerakan 3A ya, ya. Nipong ya, pelindung Asia, Nipong pemimpin Asia ya. Nah, kemudian Nipong cahaya Asia ya. Lanjut. Nah, pada bulan Juli 1942, Soekarno-Hatta pura-pura bekerja sama ya, dengan Jepang untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana tidak ya? Mereka orang-orang yang pintar selalu bisa membaca keadaan. Artinya apa sih? Ada serangan dari Jepang ini. Artinya mereka siap-siap berganti ya penjajah. Makanya daripada mereka itu terbunuh dan tidak meneruskan perjuangan, dan akhirnya Soekarno-Hatta pun pura-pura bekerja sama untuk mengusir Belanda. Itulah ya peristiwa yang terjadi pada tahun 1942, supaya kalian mengerti ya. Lanjut. Tahun 1943 ada apa gerangan di tahun 1943. Nah, di tanggal 3 Oktober 1943 Jepang membentuk peta ya. Nah, peta itu singkatan dari Pembela Tanah Air. Banyak tokoh bergabung termasuk Sudirman dan Soeharto. Nah, Jepang membentuk berbagai macam pasukan untuk melindungi wilayahnya. Berasal dari anggota-anggotanya itu anggota rakyat Indonesia, yang salah satunya adalah peta ini. Nah, dibikin ya, nah, fotonya seperti itu. Kemudian tanggal 24 Oktober 1943, Jepang mulai melancarkan kerja paksa. Ternyata ketahuan juga yang namanya penjajah itu tidak bisa bekerja sama dengan baik. Ya. Nah, ada kerja paksa atau romusa, ribuan orang mati dan hilang. Jepang mulai menjara beras. Ya. Beras-beras yang ada di negara kita diambil, kemudian diangkut ke sana. Makanya zaman dulu pada tahun 1943 orang-orangnya itu kecil, kurus ya. Nah, seperti yang ada pada gambar. Lanjut. Nah, kemudian tanggal 3 November 1943 Hatta berpidato menghimbau orang Indonesia untuk bergabung dengan kita. Nah, tokoh-tokoh penting kita didorong untuk ya membawa pesan supaya rakyat Indonesia harus bergabung ke militeran. Barangkali nanti diserang lagi sama Belanda. Ini adalah tokohnya. Itulah seputar pada tahun 1943. Lanjut ya, kita kembali lagi ke halaman utama ini. Tahun 1944 kita klik. Nah, ada apa sih di 1944? Tanggal 7 September 1944 ya, Jenderal Koiso menjanjikan Indonesia akan merdeka dalam waktu yang tidak lama lagi. Karena Jepang sudah mulai terjepit, iya sudah mulai kalah sana ke sini, tidak lain tidak bukan, makanya Indonesia itu dijanjikan kemerdekaan. Nah, itulah yang terjadi saat 7 September 1944. Kembali lagi ya. Nah, tahun 1945. Nah, pada tanggal 1 Maret 1945, nah, Indonesia dibentuklah suatu badan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan Indonesia.
BPUPKI dibentuk Jepang, ya, ini buatan Jepang nih, dengan anggotanya antara lain Soekarno, Hatta, Wahid Hasim, dan yang lainnya. Pemimpinnya adalah Dr. Rajiman Widyodiningrat. Di sini dibikin nih supaya orang Indonesia tidak gusar dan menyerang Jepang. Pada tanggal 1 Maret 1945 dibentuklah Badan BPUPKI. Lanjut. Nah, selanjutnya di tanggal 1 Juni 1945 Soekarno menjelaskan tentang ajaran Pancasila di depan BPUPKI. Ya, nanti sekarang akan kita pakai ya di negara kita. Lanjut. Tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 diselenggarakan sidang kedua BPUPKI membicarakan rancangan Undang-Undang Dasar. Hatta melakukan kritik terhadap pernyataan Yamin dan menyarankan Irian Barat yang sekarang Papua sebaiknya tidak dimasukkan ke Indonesia. Haji Agus Salim menyarankan agar rakyat bekas kekuasaan Inggris dan Portugis memilih bergabung dengan Indonesia atau tidak. Jadi Papua sana itu bekas jajahan negara lain. Ya, makanya dibicarakan. Lanjut ya. 6 Agustus 1945, 2 bom atom ya. Akhirnya ya orang-orang sana, orang-orang barat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat ya, yang menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Di sini bom atom di Hiroshima dan Nagasaki yaitu tempatnya ya untuk membuat alat-alat militer ya, senjata. Lanjut. Pada tanggal 14 Agustus 1945 Syahrir mendesak Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun Soekarno belum yakin Jepang telah menyerah dan proklamasi kemerdekaan rakyat Indonesia ditakutkan menimbulkan pertumbuhan darah yang besar jika perjuangan Indonesia belum siap ya. Nah, masih khawatir nih tokoh-tokoh negara kita, jangan sampai kita proklamasikan ternyata Jepangnya membalas atau melibas kita. Lanjut. Nah, akhirnya tanggal 15 Agustus 1945 Jepang akhirnya menyerah kepada sekutu. Tentara dan angkatan laut Jepang masih berkuasa di Indonesia nih, tapi sudah menyerah tuh karena Jepang telah berjanji akan mengembalikan kekuasaan di Indonesia ke tangan Belanda. Karena sudah menyerah, ya nanti bakalan dikembalikan lagi sama Belanda. Lanjut. Nah, tanggal 16 Agustus 1945, golongan muda, ya para pemuda ini menculik Soekarno-Hatta dan membawanya ke Rengas Dengklok. Di sini mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang apapun resikonya. Nah, para pemerintah dengan sigap ini, ya. Lanjut. Malam harinya Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta, bertemu dengan Jenderal Moichiro Yamamoto dan bermalam di kediaman Laksamana Muda Maeda Tanashi. Dari komunikasi antara Hatta dan tangan kanan komandan Jepang di jauh ini, Soekarno-Hatta yakin Jepang telah menyerah dan tidak memiliki wewenang memberikan kemerdekaan. Akhirnya, Soekarno-Hatta dan anggota PPKI lainnya malam itu juga rapat dan menyiapkan teks proklamasi. Itu ya setelah diyakinkan. Nah, akhirnya tanggal 17 Agustus 1945 Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya ya. Nah, lanjut. Proklamasi. Inilah kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo
yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Nah, itulah ya proklamasi yang dibacakan sama presiden pertama kita. Lanjut ya. Nah, kita kembali ke menu utama. Materi yang sudah kita pelajari harap diingat ya. Nah, sekarang evaluasi ya. Nah, silakan bersiapkan evaluasi. Siap, ya, kita mulai saja ya. Nanti kalian bisa menghentikan video ini sementara untuk menjawab ya jawaban yang tepat. Kita mulai ya. Kapan Jepang mengirimkan ultimatum kepada Belanda agar kekuasaannya diakui? Nah, silakan kamu pilih jawabannya tepat. Nah, lanjut ya nomor 2. Nah, kapan rakyat Aceh anti Belanda mulai menjalin hubungan dengan Jepang? Kapan ya? Silakan kamu pilih ya dengan tepat. Nah, A, B, C atau D. Lanjut ya. Nah, nomor 3 nih. Di manakah wilayah yang pertama kali diduduki Jepang? Nah, Jepang itu ya, setelah menyerang, ya, di manakah wilayah ya, yang diduduki Jepang? A, B, C atau D. Kamu bisa menghentikan video ini sementara ya, untuk menemukan jawaban yang tepat. Lanjut ya. Klik lagi. Nah, nomor 4, kapan Belanda menyerah tanpa syarat? Kapan ya? Tahu tahun berapa? A, B, C atau D. Lanjut ya. Lanjut. Manakah yang bukan kepanjangan dari 3A? Nah, kita sudah mempelajari ada sebuah ya, logo besar ya, untuk mengajak warga negara Indonesia agar bisa membantu Jepang. Kira-kira manakah ya yang bukan kepanjangan dari 3A? Ya. A, B, C atau D. Lanjut ya. Mengapa Soekarno dan Hatta berpura-pura bekerja sama dengan Jepang? Kenapa sih ya tokoh-tokoh itu berpura-pura? Pilihlah jawaban yang tepat. A, B, C atau D. Lanjut ya. Nah, kapan Jepang membentuk peta? Nah, Jepang itu banyak membentuk organisasi-organisasi kemiliteran. Ya, salah satunya adalah peta. Nah, kapan ya itu terbentuk? Silakan kamu pilih A, B, C atau D. Nomor 8. Apakah kepanjangan dari peta? Peta merupakan singkatan ya, yang seperti Bapak jelaskan di awal bahwa peta merupakan titik ya, atau kepanjangan dari titik-titik. Silakan kamu pilih A, B, C atau D. Bila kamu masih ragu-ragu, kamu bisa hentikan video ini sementara waktu untuk ya memilih jawaban yang tepat. Lanjut ya. Nah, ya, lanjut. Nomor 9, siapakah tokoh yang tergabung dengan peta? Ya, siapa ini yang bergabung dengan peta? A, B, C atau D? Ya, orang-orang dahulu, tokoh-tokoh kita banyak bergabung ke organisasi-organisasi Jepang, salah satunya adalah peta. Siapakah orang-orang itu? Silakan pilih jawaban dengan tepat. Lanjut ya. Nomor 10. Apakah nama tanam paksa pada masa penjajahan Jepang?
Di Belanda ada kerja paksa atau tanam paksa. Di Jepang juga ada tanam paksa atau ya kerja paksa. Namanya apa? A, B, C, atau D? Lanjut ya. Nomor 11. Manakah yang bukan bentuk kekejaman pada masa penjajahan Jepang? Mana ya? Ya, yang bukan bentuk kekejaman pada masa penjajahan Jepang? Silakan kalian pilih A, B, C, atau D. Lanjut. Siapakah tokoh yang menghimbau rakyat bergabung dengan PETA? Ada salah satu tokoh yang mengajak kepada warga negara Indonesia agar bergabung ke PETA. Siapakah itu? A, B, C, atau D? Lanjut ya. Nah, siapakah yang menjanjikan kemerdekaan Indonesia sebentar lagi? Siapa nih yang menjanjikan? Ya, A, B, C, atau D? Lanjut ya. Nomor 14, apa nama badan yang dipimpin Dr. Rajiman Widyodiningrat? Apakah nama badan yang dipimpin oleh beliau ini? Ya, kalian pasti tahu dong. Ya, beberapa waktu lalu Bapak pasti tahu. Pilihlah A, B, C, atau D. Lanjut ya. Nah, nomor 15. Kapan pertama kali Soekarno memperkenalkan Pancasila? Kapan kira-kira itu Soekarno memperkenalkan Pancasila? Ya, pilihlah jawaban yang tepat A, B, C, atau D. Nah, nomor 16. Siapakah yang menyarankan agar Irian Barat tidak bergabung dengan Indonesia, ya, alias mereka suruh merdeka sendiri? Siapakah yang menyarankan? A, B, C, atau D? Lanjut ya. Nomor lanjutnya. Apakah yang dibahas dalam sidang BPUPKI yang kedua? Ya, ada pembahasan yang pertama, ada yang pembahasan kedua. Ini yang diminta adalah pembahasan kedua. Ya, A, B, C, atau D? Silakan pilih. Lanjut ya. Siapakah yang menyarankan agar wilayah bekas kekuasaan Inggris dan Portugis memilih bergabung dengan Indonesia atau tidak? Siapa nih? A, B, C, atau D? Lanjut ya. Nomor 19. Nah, manakah kota di Jepang yang dibom sekutu? Nah, ada kota yang dibom sekutu supaya Jepang itu menyerah. Kota apakah yang dimaksud? Nah, lanjut ya. Sudah dipilih? Oke. Nah, sekarang ya, siapa yang mendesak Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan? Siapa nih? Ya, di nomor 20. A, B, C, atau D? Ya, lanjut ya. Kemana golongan muda mengasingkan Soekarno-Hatta? Kemana? Ke A, B, C, atau D? Lanjut. Nomor 22. Di mana teks proklamasi dirumuskan? Ya. Nah, tidak sembarang tempat, harus dirumuskan. Ya, pilihlah jawabannya yang tepat.
A, B, C, atau D? Lanjut. Kapan peristiwa proklamasi terjadi? Kapan ya peristiwanya? Silahkan pilih A, B, C, atau D. Ini D ya. Lanjut. Siapa yang membacakan teks proklamasi? Siapa nih? Kalian pasti mengenalnya. Pilihlah jawaban yang tepat. A, B, C, atau D. Nomor 25. Manakah yang bukan termasuk ke dalam teks proklamasi? Nah, yang mana nih yang bukan termasuk? Ya, kalian bisa teliti kembali ya tulisannya. Pilihlah jawaban yang betul. A, B, C, atau D. Selamat ya, kamu telah melewati 25 soal yang barusan kamu jawab. Nah, jika jawabanmu banyak yang benar, jangan lupa terus berlatih ya agar semakin jago. Bagi yang masih banyak yang salah, tetap semangat ya. Kalian belajar, karena kita adalah murid mereka yang bersungguh dalam belajar. Sungguh-sungguh ya dalam belajar, meskipun kita masih berjarak belajarnya. Baiklah, itulah yang bisa Bapak sampaikan untuk pembelajaran kita. Nah, semoga tetap semangat dalam belajar. Kalau begitu, ya, Bapak tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa lagi.